Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gimana kabarnya nih teman-teman nih? Sehat semua? Puasanya lancar? Masih puasa ya? Khairin. Alhamdulillah, khairin insyaallah. Izan, Kuaiba, Fursan, Gozi, Hanif, ya, Naima dan lainnya ini digabung ya, seperti kemarin, ya. Ya, kita belajar adab ya, adab dulu. Pertemuan ketiga adab ya. Masya Allah. Pertama adab kepada orang tua, kemudian kita sudah belajar adab masuk rumah, keluar rumah, ya. Kita belajar lagi adab apa? Ini adab. Siapa yang suka ke masjid? Nah, ini kita belajar adab masuk masjid atau mau apa? Adab kemana? Ke masjid. Nah, tadi ada yang dari masjid, sholatnya yang laki-laki ini ya. Izan sholat di mana? Izan tadi di rumah di masjid. Izan, ayo di mana sholatnya? Mana ya? Kursan, sholat di mana tadi? Udah sholat belum ya? Udah sholat kan? Di rumah ya? Ya. Iya, iya. Ustazah juga di rumah soalnya bangun tidur siang udah kelewat. Oh gitu. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa. Bangun Tapi kalau bisa nanti di masjid ya, maghrib ya, sholat maghrib, sholat isya, tarawih, sholat subuh ya. Di mana? Di masjid ya. Apalagi yang terutama yang laki-laki ya, terutama yang laki-laki ya, Urusan, Rozi, ya, siapa lagi di sini? Hanif, Ahmad, ya. Nah, karena hukumnya apa kalau sholat untuk laki-laki di masjid ya sangat dianjurkan ya. Kalau perempuan, ya itu baru boleh ke masjid, tapi lebih baik di rumah kayak Kuaibah, Naimah, ya, Fatimah, belum hadir Fatimah ya. Nah, ke masjid juga ada. Gimana? pas tarawih saya lihat perempuan juga ke masjid. Nggak apa-apa, nggak dilarang ke masjid, bagus. Nah, kan ada kata Nabi, jangan larang istri-istri kalian atau perempuan-perempuan kalian itu ke masjid, ya. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Perempuan boleh ke masjid itu yang seperti apa? Yang kita bahas ya dari awal aja ya. Nah, ya, adab-adab pergi ke masjid ya. Nah, sini di masjid. Adab pergi ke masjid. Yang pertama ya. Nah, ini pergi ke masjid dalam keadaan berwudu ya. Jadi dari rumah kita sudah ambil wudhu dulu ya. Baru berangkat ke masjid. Itu asalnya gitu, adabnya bagusnya seperti itu ya. Berdasarkan di sini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa bersih berwudu ya di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah, maksudnya masjid, untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajat. Masya Allah, luar biasa utamanya berwudu dulu ya. Kalau mau ke masjid, mau taraweh, mau sholat isya, sholat subuh, ya dari rumah sudah dalam keadaan berwudu ya. Kecuali kalau di jalan tiba-tiba izan kentut ya, gitu misalnya ya, atau buang angin, ya boleh nanti berwudu lagi di masjid ya. Atau memang tidak mengapa juga kalau memang belum, ini asalnya bagusnya lagi dalam perbuatan berwudu ya. Atau misalnya kita lagi di jalan di perjalanan mampir ke masjid belum berwudu ya ambil wudu ya nggak apa-apa ya. Tapi lebih bagus lagi
Kalau kita dari rumah, berangkat dari rumah, ya sudah dalam suci berwudu, ya udah mandi, ya kemudian berwudu, ya udah bersih, wangi, ya itu masuk bagian adab dari perjalanan menuju ke masjid, ya. Paham ya? Di sini suka kalau ke masjid wudu di mana? Wudu di rumah atau di masjid? Izan, Wudhu urusan di masjid. wudu di masjid. Gozi, wudu di rumah atau di masjid? Di rumah. Di rumah bagus ya. Jadi berjalan dalam keadaan suci. Nah, ya nggak apa-apa. Izan kalau wudu di masjid nggak apa-apa ya. Tapi lebih bagus lagi wudu di rumah, di dalam keadaan selalu berwudu ya. Mm-mm. Kalau Hanif, Gozi, kalau pergi ke masjid wudu dulu apa wudu di masjid? Nah, di masjid juga ada tempat wudu ya. Iya. Iya apa? Wudu dulu ya. Bagus. Lalu apa Kalau lagi? Gimana? Suka kalau masjid ya? Ya, kalau wudhu di kamar mandi gimana? nggak apa-apa udah kamar mandi. Nah, nggak apa-apa. Baca Bismillahnya lirih aja. Nah, itu kan. Nggak usah kenceng-kenceng baca baca Bismillahnya. Lirih saja. Ya. Kalau di kamar mandi kan biasanya emang kita habis mandi sekalian wudhu gitu ya. Ada kerannya dulu malah di kamar mandi ya. Iya nggak apa-apa. Tidak mengapa. Baca Bismillahnya tapi dalam keadaan lirih saja. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Wudhu tahu ya, wudhu. Wudhu udah pinter lah, udah belajar wudhu, bagaimana cara berwudhu. Ya udah belajar. Nah, kita lanjut ya. Apa lagi adabnya? Nah, ini nih ada penting ini ya. Kalau kita ke masjid ini Berdoa. menjauhkan diri dari bau tidak enak pada mulut dan badan ya. Seperti rokok gitu. Kalau bapak-bapak tukang rokok itu ya. Baunya kan gimana kalau bau rokok kan bau mulut ya, bau pete, jengkol. Bawang dan semacamnya nih kalau makan seperti ini usahakan dihilangkan dulu baunya ya. Ada yang suka makan pete, jengkol, bawang. Ustadz, pete itu apa? Pete. Pete itu ada yang tahu pete ya? Pete itu ya makanan yang biasanya disukai bapak-bapak si orang tua. Nah, itu bau banget tuh, bau. Izan kalau nggak tahu ya berarti bagus ya. Berarti keluarga Izan, bapak ibunya nggak pada makan pete ya. Jadi nggak bau. Ini makanan boleh dimakan, tapi memang Peduli. bikin bau. Jengkol, jengkol tahu Izan? Kalau jengkol tahu? Nah, jengkol tahu namanya doang, tapi nggak Ah, peduli. sama, hampir sama seperti itu ya. Jadi lalapan yang biasanya buat lalap sama sambel ya, buat campur-campur eh, apa tumis-tumis sayur, ada peteknya biasanya. Dan itu biasanya kalau makan itu biasanya bau, mulut kita bau ya. Nah, ini Apa? Kacang polong. ya mirip seperti itu. Bawang ya itu bikin bau. Nah, ini adabnya kalau ke masjid usahakan bau-bau tersebut dihilangkan dulu ya. Misalnya gosok gigi dulu ya sebelum berwudu kita sikat Oh, gigi, gosok gigi biar biar hilang bau-bau bau jengkel, bau-bau mulut lah ya. Ya, seperti itu. eh, Karena hukumnya dalam fikih hukumnya makruh seperti itu. Kalau ke masjid ya bau-bau seperti itu hukumnya makruh. Ya, tidak disenangi ya. Ada hadisnya, ada dalilnya ada. Nabi juga melarang ya, mengecam juga ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhi sajaro yakni suma fala yaqrabanna masjidana" ya. Nah, barang siapa yang makan tanaman ini, maksudnya bawang, itu kan Nabi Muhammad waktu itu menunjuk apa pohon bawang, ya bawang, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Ya intinya bawang dan sejenisnya, bawang itu kan bau menyengat. Maka makanan-makanan yang menyengat pula baunya, ya segala macam yang menyengat sekali baunya, bau sekali, maka ya ini usahakan jangan membawa bau itu ke masjid. Ya kalau selain kita mungkin enak bau makan pete jengkol ya tapi yang rokok rokok kan juga haram hukumnya ya. Banyak ulama mengharamkan rokok apalagi ya itu juga mengganggu
tetangga mengganggu orang lain yang di masjid. Nanti jamaah lain pada aduh nggak betah gitu kan, bau jengkol nih, bau pete nih, bau bawang, bau rokok gitu kan. Nah, itu kan mengganggu jamaah lainnya, mengganggu orang lain yang ada di masjid ya. Karena baunya itu bisa, ya misalnya kalau ketemu di masjid, ketemu siapa imamnya atau ketemu teman kita ya, kan pasti mereka terganggu, bau bau ini sih, bau kamu baunya nggak enak gitu kan. Nah, itu kan mereka terganggu dengan bau kita. Makanya bagusnya dihilangkan dulu baunya ya. Ya, ingatkan juga pada mungkin orang tua kita misalkan setelah makan ini ya, Bapak Ibu, Umi, Abi, nah, supaya jangan bau kalau ke masjid. Nah, ada yang tanya? Ya, ini salah satu adab yang bagus juga. Ya, adab dan memuliakan masjid, memuliakan orang lain juga. Izan? Ustaz, ngilangin bau mulut pakai mouthwash bisa juga kan? Iya, mouthwash itu bisa menghilangkan bau mulut ya. Tapi tidak mengandung bau ini kan. Eh, Kurang paham juga itu mengandung ini enggak? Zat-zat berbahaya enggak ya? Nah, kalau enggak apa-apa. Yang penting bisa menghilangkan bau itu. Ya sikat gigi atau mouthwash ya, pencuci mulut ya. Mouthwash itu pencuci mulut, enggak apa-apa. So, kalau tidak mengandung dan nggak ditelan kan ya, dikeluarkan ya, gitu kan. Dibuang juga ya. Nah, tidak. Tapi ya eh, kabarnya mengandung apa gitu ya, sehingga membunuh bakteri-bakteri yang baik di dalam mulut ya, sebenarnya kurang bagus juga. Jadi di mulut kita kan ada bakteri-bakteri yang mencerna makanan dengan baik ya, dihilangkannya dengan kumur-kumur aja atau dengan gosok gigi yang biasa aja, atau dengan siwak tuh bagus ya, tidak dengan zat-zat kimia yang mouthwash itu kan mengandung apa itu zat-zat kimia yang mungkin khawatirnya berbahaya atau membunuh kuman-kuman atau bakteri yang bagus ya. Bakteri kita ada yang bagus ada yang jahat. Ya, kalau bakteri yang bagus itu yang bisa mencerna makanan dengan baik di dalam mulut. Nah, seperti itu ya. Tapi jika bagus, memang kandungannya bagus ya tidak. Nah, ya. Bagi pria ini yang ketiga ya. Bagi pria nih dianjurkan untuk memperbagus diri ya, dan dianjurkan pakai wangi-wangian. Berarti bagus sih, pakai baju yang bagus ya, jangan pakai kaos oblong, jangan pakai celana pendek, kok nggak boleh celana pendek ya. Ya pakai sarung atau celana panjang, ya pakai baju yang rapi, baju koko ya. Jangan pakai baju kaos yang bergambar apa gitu kan, itu nggak boleh ya. Bergambar apa di belakangnya, bergambar tengkorak atau gambar manusia, ini jangan ya. Nah, ini adab juga nggak boleh, makruh hukumnya ya. Baju yang bagus, yang indah. Gimana? Kalau kalau ada tulisan di bagian depan Oh depan ya? Kalau depan baju, kan? Kalau depan mungkin nggak apa-apa karena kan nggak dilihat makmum yang di belakang. Ini masalahnya kan kalau yang di belakangnya itu lihat depan kita gitu, lihat kita yang di depannya. Nah itu kalau ini terganggu, ada tulisan apa. Dia bukannya sholat khusyuk, dia malah baca. Itu jadi kan mengganggu kekhusyuan sholat. Nah itu yang dihukumin makruh di situ, nggak boleh. Ya. Ya kecuali emang nggak ada baju lain ya, kebutuhannya baju lain. Nah, tapi yang paling bagus ya pakai baju terbaik. Kita mau sekolah aja bajunya bagus-bagus ya. Mau menghadap guru, mau menghadap ustadz, mau menghadap siapa yang kita hormati, baju bagus. Masa kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala sholat dengan pakaian yang compang-camping, yang jelek, ya kan malu gitu kan. Ya harus pakai peci ya. Terus pakai wangi-wangian juga, wangi-wangian ya. Ini khusus untuk pria ya, untuk laki-laki ya. Ini masuk adab dalam masuk ke masjid, pergi ke masjid ya. Pakaian yang terbaik, pakai baju putih ya bagus, pakai putih bersih atau yang bersih ya. Pakai sarung boleh, celana boleh ya. Seperti itu. Yang terbaik pokoknya. Wangi juga, pakai wangi-wangi ya. Untuk pria ya, untuk laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ya, Al-Quran juga ada, hai anak ya Bani Adam khudu ya zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah. Tuh kan, ada dalilnya ini. Di setiap memasuki masjid.
dia pakai yang bagus, indah, ya, karena Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Ya, surat Al-A'raf ini ayat 31, ya. Ada hadisnya juga, ada hadisnya, ya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa ada seorang yang mengatakan, ya, ada seorang yang mengatakan bahwa ada laki-laki atau seorang yang suka berbaju yang bagus dan sendal yang bagus. Nah, ini kan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkata, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Sesungguhnya Allah itu jamil, indah, maha indah, ya, dan juga menyukai sesuatu yang indah, ya. Maka kita dengan hadis ini, berangkat dari hadis ini, menjalankan sunnah Nabi, anjuran Nabi, bahkan perintah dalam Al-Quran, ya, ada dalilnya, ada ayat Qurannya yang menganjurkan kita berpakaian bagus, wangi, indah dalam rangka pergi ke masjid. Ya, siap ya, dilaksanakan ya. Jangan pakai kaos-kaos oblong bergambar, nggak pakai peci, cuma samping. Nah, jangan ya. Lalu kalau perempuan gimana perempuan? Nah, sedangkan wanita, nah ini perempuan kayak Waiba, Naimah, ya. Nah, dilarang nih justru pakai parfum, minyak wangi ketika ke masjid, dan tidak boleh wanita berhias berlebihan dan menor ketika keluar rumah, ya. Karena pada hakikatnya wanita itu indah, sudah indah gitu kan. Nah, wanita itu aurat lah, ya. Wajahnya jangan sampai membuat fitnah laki-laki yang dewasa, ya. Nanti kalau dewasa sudah gede, ya. Kalau anak-anak nggak apa-apa, ya, anak nggak apa-apa. Nah, kalau yang sudah gede kan, bagi orang dewasa itu bisa menimbulkan syahwat, ya. Jadi harus jaga diri, jangan berpakaian yang seksi gitu kan. Nah, itu nggak boleh, ya. Pakai pakaian yang menor dan pakai apalah gitu kan. Nggak perlu seperti itu, ya. Jadi sekedar pakai, ya, mau kena biasa saja, nggak usah terlalu bagus, ya. Kalau mau ke masjid, ya. Dan di rumah juga bagus juga kalau sholat di rumah. Tapi kalau mau ke masjid tidak ada larangan perempuan ke masjid, asalkan ini tadi tidak perlu pakai wangi-wangian, wah mau wangi menyengat sekali, tidak perlu, nanti malah menimbulkan fitnah bagi laki-laki, ya. Tidak boleh pakai parfum yang berlebihan, wangi-wangian yang berlebihan, ya. Ya kalau sekedar mungkin menghilangkan bau badan misalnya apa deodoran, ya tidak mengapa mungkin, ya. Asalkan jangan wangi-wangi yang menyengat, ya. Di rumah saja kalau wangi-wangi, ya cukup di rumah saja. Kalau keluar rumah, mau ke masjid, mau kemanapun, itu tidak perlu memakai wangi-wangi yang berlebihan untuk perempuan, ya. Karena bisa menimbulkan fitnah, dan menor segala macam sampai tebel bedaknya atau apanya, nggak pakai lipstik, ini nggak perlu, ya. Kalau bisa ya, kalau perempuan pakai malah justru malah ditutupin, ya, dengan niqab atau cadar. Kalau bisa, sunnahnya seperti itu, ya. Nah, ini ada ayat yang melarangnya, ya. Nah, ini ayat An-Nur, ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ya, maksudnya aurat yang menimbulkan syahwat itu jangan ditampakkan kecuali yang memang sudah biasa nampak, misalnya wajah, tangan, telapak tangan itu yang terbiasa nampak, tidak mengapa, ya, yang tidak menimbulkan syahwat-syahwat tertentu. Pakaian juga jangan yang ketat-ketat segala macam, ya. Yang ketat itu tidak boleh, harus pakaian yang syar'i, yang longgar, jilbabnya longgar, menutupi dada, ya. Keluar aja sih tidak boleh, apalagi ke masjid, ya. Keluar yang mau kemana, ke pasar atau kemana saja, harus tetap menjaga pakaian, ya, jaga diri untuk perempuan, ya, terutama ini. Dan kalau pergi jauh, ya, perempuan harus ditemani oleh mahramnya, ya, misalnya ibunya izan mau kemana gitu kan, agak jauh izan nemenin, kalau izan sudah balik, ya. Tapi bapaknya izan yang nemenin tuh lebih bagus, ya. Jadi jangan sendirian, nah itu bisa menimbulkan fitnah, pergi sendirian berbahaya juga, ya. Paham ya, paham. Kau pada bengong ini, apa kelaparan lagi aus? Enggak ya? Ya, ya, Kuwaiba, senyum-senyum ini Kuwaiba. Ya, biasanya kalau materi adat, materi apa tuh, akidah itu kan banyak mendengarkan, ya, daripada materi
hafalan hadis atau dari bahasa Arab kan praktek. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting paham ya. Dan nanti dipraktekkan. Nah, ini perlu dihafal juga nih. Ini bisa hafal ya. Jadi kalau keluar rumah mau ke masjid atau kemanapun, ya membaca doa keluar rumah, insya Allah sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Baca doa ini aja. Ya, kalau mau masjid atau kemanapun ya keluar rumah ini. Insya Allah udah hafal, ya. Hafal ya. Nah, kita lewatin saja kalau sudah hafal. Ya, baca doanya Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Doa minta apa? Minta petunjuk, tawakal, pasrah kepada Allah, tundukkan dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak nyasar, supaya di dalam dilindungi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini juga ada adat juga, tapi jarang orang ini, orang ngeh apa orang ini. Nah, ini ada suatu adat, yaitu tidak menyela-nyela jari ketika berangkat dari rumah menuju masjid hingga salat dilaksanakan. Menyela-nyela jari itu seperti ini ya, kayak gini. Nah, kayak gini nih, menyela-nyela jari deh. Nah, ini menyela-nyela jari. Jadi kalau pas jalan nggak usah kayak gini. Kayak gini. Ada nggak jalan gini? Nggak usah. Atau di belakang gini. Gini-gini nyala-nyala jadi ya belajar biasa aja, jalan biasa aja. Nah perlu paham ya, nyala-nyala jari gini, celah-celah jari, tidak menyela-nyela jari. Tapi saya biasanya ngerapin dulu, ngerapin Enggak, kaki dulu di tengah jalan. kayak gitu ya. Jangan sekarang, jangan ya. Ini ada dalilnya, ada hadisnya, dilarang ya. Dari Ka'ab nih hadisnya nih, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, idza tawaddu ahadukum fa ahsana wudu'ahu tsumma kharaja amidan ilal masjidi fala yushabbikanna baina asabi'i fa innahu fi sholati. Ya, ini jika salah seorang di antara kalian telah berwudu ya, lalu memperbagus wudunya kemudian keluar menuju masjid dengan sengaja, maka janganlah ia menyela-nyela jari jemarinya karena ia sudah berada dalam sholat. Ya, meskipun tidak membatalkan wudu ya, tapi ini sebagai adab saja. Nah, karena dia sudah meniatkan ya mau masjid mau sholat gitu kan. Nah, sebagai adab saja karena ada hadisnya. Meskipun tidak membatalkan sholat ya, tidak membatalkan apa wudunya. Namun kalau bisa ya, jangan biasa aja, tidak perlu menyela-nyela jari semari ya, seperti itu ya. Paham ya? Tidak gini ya. Yang masih gini-gini ya nanti dibiasakan supaya tidak menyela-nyela jari kita ketika berangkat dari rumah menuju masjid. Paham ya? Ada pertanyaan? Lanjut. Slide berikutnya. Nah, biasanya kan orang jalan ke masjid itu kalau lagi pas qomat itu, iqomah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu ada yang lari buru-buru ya. Nanti tidak perlu buru-buru ya. Jadi jalan dengan tenang ke masjid, jalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa walau sedang telat, tidak perlu buru-buru. Nah, takut ketinggalan, nah nggak usah, santai aja ya. Ustaz, Ya. saya lagi pakai baju habis mandi, komat nyampe sana udah pulang. Udah pulang, nggak apa-apa, sholat aja, sholat sendiri nggak apa-apa, kan sudah niatkan dari rumah sholat berjamaah, mudah-mudahan mendapatkan pahala sholat di masjid, sholat berjamaah. Ya meskipun sampai sana sudah bubar, ya nggak apa-apa. Yang sudah niat. Kalau ada orang lain yang mungkin belum sholat, bisa diajak sholat bareng, ya mungkin seperti itu bisa ya. Nah, sholat jamaah. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, sholat sendiri. Yang penting sudah berusaha sholat ke masjid. Telatnya kenapa? Telatnya jangan terus-terusan ya, jangan terus-terusan tiap hari, tiap mau ke masjid, telat terus. Ya, maksudnya ketinggalan terus. Nah, itu berarti kan menyengaja jadinya. Nanti gitu. Kecuali memang sesekali atau memang ada kebutuhan mendesak di rumah. Ya misalnya lagi ngerjain apa, lalu tidak sempat ke masjid di awal waktu. Tapi lebih bagusnya ke masjid di awal waktu sebelum azan, sudah ke masjid. Atau baru azan langsung berangkat ke masjid. Itu terbaik, bagus tuh.
Pahalanya lebih banyak ya. Yang jelas jangan tergesa-gesa ke masjidnya meskipun sudah terdengar iqomah, ya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu kan iqomah tuh, pertanda mau menegakkan sholat. Ya, biasanya orang buru-buru lari takut ketinggalan. Itu tidak perlu seperti itu. Jalan dengan santai aja. Nah, sholat sedapatnya. Kalau sedapatnya ternyata 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, tidak mengapa. Insya Allah tetap dihitung pahala sholat berjamaah ya. Meskipun tidak dari awal, meskipun kita masbuk ya, ketinggalan. Kan ada sholat namanya apa? Sholat makmum yang masbuk atau tertinggal ya. Tinggal nanti ditambahkan ketinggalannya berapa rakaat nih, 1 rakaat tambahkan lagi, bangun lagi 1 rakaat lagi ya. Jadi tidak perlu terburu-buru dari rumah lari-larian karena sudah iqomah takut telat. Nah, tidak kayak sekolah ya, kalau sekolah kan buru-buru tuh. Sekolah, kalau sekolah takut gerbangnya ditutup, jadi gitu kan, gerbang sekolah ditutup atau pintu kelasnya ditutup sama Bu Ustazah atau Ustadz atau Pak Guru, Bu Guru, hari kita lari ya. Nah, kalau dalam sekolah saja, ini sekolah aja kita berusaha supaya tidak telat nih, berangkat dari rumah pagi-pagi ya kan, sekolah kan. Apalagi ke masjid seharusnya lebih lebih awal lagi, ke masjid lebih mulia lagi dalam rangka menghadap Allah gitu kan. Nah, kalau bisa seperti itu. Sekolah saja kita berusaha supaya tidak telat. Nah, kalau ke masjid juga berusaha tidak telat ya. Karena ada hadisnya nih, dibacakan dulu hadisnya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati alaikum bis sakinati wal waqari wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu ya. Jika kalian mendengar iqomah ya, ini kata Nabi, maka berjalanlah menuju sholat, jalan saja. Namun tetaplah tenang, sakinah, tenang aja sholat jalannya, ya, tidak terburu-buru. Dan khusyuk menuju sholat, jangan tergesa-gesa. Ini kata Nabi ya, apa saja yang kalian dapati dari imam, apa saja misalnya imam ruku ya ruku, ya ikutilah saja, sujud sujud aja. Kalau pas imam sudah sujud, sujud. Maka ikutilah ya. Sedangkan yang luput dari kalian, sedangkan yang tertinggal dari kita, yang tidak ketinggalan 1 rakaat, ya maka sempurnakanlah. Tinggal sempurnakan saja, tambahkan ya. Seperti itu. Ini adab dalam ke masjid dan sholat ketika tertinggal. Ada seperti nggak apa-apa, nggak usah terlalu terburu-buru ya. Jadi sedapatnya aja, semampunya. Kalau semampunya ternyata 1 rakaat dapatnya, ya tidak mengapa. Tinggal kita sempurnakan lagi. Misalkan kalau sholat asar, tinggal tambahin 3 lagi. Ya. Kalau kodoro ternyata memang benar tertinggal gitu, nggak sama sekali nggak dapat, ya kodoro ya kita tinggal sholat sendiri aja. Ini sudah meniatkan dari rumah sholat berjamaah ya, dan lain kali supaya lebih awal lagi ya, tidak diulangi lagi. Ya paham ya, Izan, urusan Gozi yang laki-laki terutama yang harus ke masjid ya. Nah, ada yang bilang kalau kalau laki-laki nggak ke masjid mendingan jadi pakai rok aja kali gitu. Karena laki-laki sholatnya di masjid. Nah, perempuan bagusnya di rumah. Meskipun tidak dilarang ya, kalau perempuan ke masjid silakan saja. Asalkan tadi jauh dari fitnah, tidak pakai pakaian-pakaian yang terlalu mewah, glamor, wangi-wangian ya. Menjaga diri dari fitnah. Paham ya? Insya Allah, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Apa saja lagi sih? Ini ada doa masuk masjid. Insya Allah udah pada hafal ya. Di sini hafal yang mungkin yang masyhur doanya ya. Ya, masuk masjid dengan kaki kanan dulu ya. Kaki kanan lalu membaca doa masuk masjid. Apa sih doanya? Di sini kalau dalam hadis doanya Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Kalau yang lain teman-teman hafalnya yang mana? Allahumma ftahli abwaba rahmatik, biasanya gitu ya. Kalau Izan hafal enggak? Fursan hafal? Belum terlalu. Belum ya? Ya kita kalau belum pada hafal baca doa ini nggak apa-apa. Mau yang panjang mau yang pendek? Ini agak yang agak panjang ya.
Bismillahi wassalamu ala rasulillahi. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Atau bisa juga langsung gini, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bisa juga ya. Tapi kalau mau yang lengkap bisa dengan dari Bismillahi wassalamu ala rasulillahi. Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ayo baca bareng-bareng dulu ya. Kita harus dihafalkan ya, bareng-bareng ya. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi. Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ayo bareng-bareng nanti satu-satu ditanya baca ya. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi. Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Abwaba rahmatik. Nah, sekali lagi ya. Lagi Bismillahi wassalamu ala rasulillahi. Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Iya. Siapa yang mau baca? Baca dulu. Nanti tinggal dihafal ya kalau belum hafal. Fursan dulu boleh. Siapa? Silakan. Fursan. Ya. Siapa tadi? Naima. Oh, Naima. Ya, silakan Naima. Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli dunubi waftahli abwa. Masya Allah. Nah, ini dipraktekkan ya nanti malam kalau mau terawih ya masuk masjid. Nah kita baca ini Bismillahi wassalamu ala rasulillahi. Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya amin gitu kan kalau mau ini. Tapi kalau nggak usah angkat tangan nggak apa-apa. Yang penting baca doa ini ya. Nah Izan silakan. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi. Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Masya Allah. Dibaca ya nanti ya. Jangan lupa dibaca biar mendapatkan apa di sini ampunan, bukakan pintu rahmat ya. Siapa lagi? Fursan, silakan Fursan. Ya. Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma ghfirli waftahli abwaba rahmatik. Masya Allah, bagus. Dibaca ya, nanti maghrib atau isya nanti ke masjid baca. Gozi, Masya Allah ini terbaik nih, laki-laki terbaik semua nih. Laki-laki suka masjid. Ya, Gozi. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi. Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Masya Allah, terbaik Gozi nih ya. Rajin ke masjid biar
Biar apa? Biar jadi pemuda masjid ya, generasi ya, pemuda masjid. Waibah, silakan siapa yang belum waibah apa perempuan ya. Ke masjid juga waibah kalau terawih ya. Nah, silakan waibah. Wassalamu ala Rasulillahi Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmati. Nah, bagus kok Iba dihafal ya dan dipraktekkan. Yang Iba dihafal dan dibaca nanti kalau mau masuk masjid. Yang belum Hanif sama Ahmad. Hanif sama Ahmad belum ya? Ayo bareng-bareng Hanif Ahmad, yuk. Bismillahi. Ayo bareng baca. Bismillahi. Ayo baca Hanif. Bismillahi. Wassalamu. 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 Ala Rasulillahi. Wassalamu. Ala Rasulillahi. Iya, bagus. Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Iya, dunubi. Allahumma Ghfirli. Dunubi. Waftahli. Waftahli. Wastahli. Abwaba rahmatik. Wastahli. Abwaba rahmatik. Awwaba. Rahmatik. Abwaba. Rahmatik. Rahmati. Masya Allah. Bagus, terbaik nih. Rahmati. Iya, rahmatik. Hanif ya, nanti kalau ke masjid Hanif sama abinya, sama uminya ya. Nanti baca doa ini ya masuk masjid supaya mendapatkan keberkahan, mendapat ampunan juga. Dihafal ya teman-teman ya. Nah ini tugasnya seperti biasa, hafal doa ini nanti disetorkan ya, direkam ya biar benar-benar hafal ya, direkam dan dikirimkan nanti ke Ustazah Ulfi Mufliha. Ya kemarin sudah disetorkan belum tugas tahsin tahfidnya Al-Alaq dan kalau yang kibar surat apa Al-Buruj sudah ada yang sudah kirim? Belum ya? Nah, nanti kirim ya. Nah, udah bagus. Baik. Kalau yang sudah bagus, Masya Allah. Ya biar hafal. Ini juga dikirim ya nanti ya. Nah, kalau sudah masuk masjid nih, ya sudah tadi baca doa, masuk masjid. Kita ngapain? Langsung duduk apa biasanya gimana? Kalau misalkan nunggu imam belum datang atau belum iqomah, kita jangan hanya langsung duduk ya, jangan hanya duduk aja. Tapi apa sunnahnya kita mengerjakan? Ada sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah menghormati, memuliakan masjid 2 rakaat. Ini sangat dianjurkan sekali ya sunnah ini ya. Setiap kita ke masjid, datang ke masjid, kita sholat sunnah ya, mau kita niatnya menunggu sholat jamaah atau sekedar mau iktikaf, mau berdiam diri di masjid, tapi kita sholat sunnah dulu, sholat sunnah 2 rakaat ya, sholat 2 rakaat. Ya, mau sholat Jumat dulu ya, sholat Jumat ya kita datang sholat sunnah dulu 2 rakaat, sholat sunnah namanya tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya. Nah, sholat sunnah ini juga niat bisa digabung teman-teman niatnya ya. Misalnya kita datang sholat duhur. Sholat duhur kan ada namanya sholat qobliyah duhur, ya kan? Nah, ada sholat sebelum duhur namanya sholat qobliyah. Atau misalkan isya qobliyah isya ya. Sebelum sholat isya atau sebelum subuh sholat fajar ya qobliyah fajar. Nah bisa kita sholat sunnah tersebut sudah termasuk sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat sunnah rawatib sebelum sholat duhur, sebelum sholat subuh, sebelum sholat isya itu sudah termasuk sholat tahiyatul masjid. Insya Allah mendapatkan juga sholat tahiyatul masjid.
Tapi kalau kita ke masjidnya dalam rangka mau baca Quran, mau sekedar zikir ya, bukan waktu-waktu sholat, maka kita disunahkan meniatkan diri sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Paham ya? Nah, ini ada hadisnya, ada perintahnya, ada ya. Ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Nah, ini kata Nabi gitu. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, ya, maka janganlah ia langsung duduk sampai ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Jadi jangan duduk dulu. Ini kata Nabi gitu. Tapi sholatlah 2 rakaat dalam rangka memuliakan masjid, menghormati masjid. Ya, sholat namanya sholat tahiyatul masjid. Niatnya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, jadi langsung duduk, malah tiduran. Ya, jangan ya. Sholat dulu, baru duduk atau mau ngapain. Nah, sholat tahiyatul masjid. Ya, paham ya? Nah, kemudian ya, ada yang ditanyakan? Ustaz, Waibah. besok temanya besok temanya apa? Besok hafalan hadis ya? Iya, besok hafalan hadis. Sama Ustaz ya. Ya. Terus kalau tahsin hari apa? Tahsin berarti besok hafalan hadis, terus bahasa Arab. Nah, setelah bahasa Arab baru tahsin. Berarti apa? Besok ada apa? Senin, Selasa, Rabu berarti. Senin. Berarti hari Selasanya ya. Besok Senin ya. Senin hafal hadis. Selasanya bahasa Arab. Rabunya berarti tahsin. Rabu tahsin. Ustaz, Kenapa? Tajwid juga. Kenapa? Iya. Tahsin tajwid. Iya. Kan sering dibahas juga ini hukumnya seperti ini ya, bacaan ini ya. Ya, Ko Iba, silakan Ko Iba yang mau tanya Ko Iba. Ya. Suaranya kecil. Kurang dengar suaranya. Mau izin. Oh, mau izin. Ya, Masya Allah. Mau ngaji TPQ ya? Ya, silakan Ko Iba. Ya, ini juga mau selesai ini. Sebentar lagi selesai, udah nyampe nomor 9 ya, paling berapa poin lagi. Ya, silakan. Silakan terbaik nih Ko Iba ya. Silakan tafadholi fi amanillah ya, mau pergi ya. Fi amanillah ya. Semoga istiqomah dan hati-hati di jalan fi amanillah. Amin ya rabbal alamin ya. Barakallahu fiik. Lanjut nomor 10 ya. Nih ya tadi ya. Memilih shaf pertama ya, kalau sholat tuh jangan memilih yang paling belakang, tapi memilih yang shaf pertama untuk laki-laki dan memilih shaf sebelah kanan ya. Jadi kalau udah iqomah nih, Allah Akbar kan sholat berjamaah nih. Wah, kita harus berusaha sholat di yang terdepan ya, di shaf terdepan berusaha ya. Ya, di mana? Di belakang imam terutama ya. Atau kalau misalkan penuh ya di belakangnya lagi. Yang terbaik itu shaf yang pertama, yang terdepan untuk laki-laki ya. Dan memilih shaf sebelah kanan jika mudah, yang sebelah kanan ya. Kalau kan masuk kosong, kita berusaha ngisi yang sebelah kanan ya. Ada dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda ya, seandainya orang-orang mengetahui bahwa pahala azan dan shaf pertama kemudian mereka tidak mendapatkannya melainkan dengan cara mengadakan undian, pasti mereka melakukannya. Saking utamanya pahala ya, pahala azan, pahala shaf pertama ya, sampai Rasulullah memperumakan seperti kalau mau berusaha dapat shaf pertama mungkin saling berebut ya, atau diundi gitu kan, siapa yang pertama, saking pentingnya berebutan. Jadi kalau untuk hal-hal kebaikan ya, dalam hal-hal ibadah kita harus berusaha yang terbaik ya, berusaha fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba, nggak perlu silakan dulu depan, nggak perlu, kita sendiri yang maju ke depan. Jadi tidak perlu mempersilakan yang lain untuk di depan ya, tapi kita berusaha yang terbaik ya.
Karena ini dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Kita langsung berusaha yang nomor 1 soft pertama ya. Kemudian yang mengenai soft yang kanan juga ada hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ya innallaha wa malaikatahu ya yusallu ala mayamini sufuf ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang softnya di sebelah kanan ya. Jadi didoakan juga ya orang-orang yang mengambil soft pertama dan sebelah kanan. Masya Allah, ini keutamaan sholat berjamaah dengan menempati soft pertama dan sebelah kanan. Nah, berikutnya. Oh, ini setelah ini ya. Tadi pas masuk tahiyatul masjid, ya. Ini harusnya tadi setelah tahiyatul masjid ya. Jadi setelah sholat tahiyatul masjid menunggu waktu sholat ya, menghadap kiblat. Ya, menunggu waktu sholat, menunggu iqomah ya kita dianjurkan apa? Mengisi waktu dengan membaca Quran ya, berzikir, memperbanyak doa ya. Karena apa? Karena doa antara azan dan iqomah itu adalah satu waktu doa yang mustajab. Berdoa di kala itu insya Allah mustajab. Jadi ketika kita datang awal waktu setelah azan, kita sholat tahiyatul masjid ya, lalu atau sholat qobliyah ya, sholat qobliyah duhur misalnya atau qobliyah isya ya. Lalu setelah selesai kita apa? Kita berzikir, membaca Quran atau berdoa ya. Karena doa di kala itu doanya mustajab. Tapi jangan hanya main HP atau apa misalnya ya, kalau yang pegang HP. Tapi apa? Kalau itu kita membaca doa, berzikir, baca Quran, jangan ngobrol ya, jangan, tapi apa? Berzikir ya. Nah, ini ada hadisnya, anjurannya ya, tentang doa yang mustajabnya dari Anas Malik bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna du'a la yuraddu bainal adani wal iqamati fada'u. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak, berarti kalau tidak tertolak berarti dikabulkan ya. Adalah doa antara azan dan iqamah. Maka berdoalah kala itu. Ini perintah Nabi, anjuran Nabi ya, supaya kita berdoa di antara dua azan, apa tadi, iqamah dan azan ya. Karena doa kala itu waktu yang mustajab. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian juga waktu menunggu sholat itu kita tidak boleh mengganggu orang lain tadi, yang sholat larian atau berisik ya, teriak-teriak ya, nggak boleh mengganggu jamaah sholat lain, nggak boleh mengganggu orang lain ya, tidak mengganggu orang lain. Menunggu sholat ya tadi dengan zikir, dengan baca Quran, dengan berdoa, itu bagian dari adab ketika setelah sholat tahiyatul masjid ya. Tidak boleh kita teriak-teriak, lari-lari, main-main ya, itu nggak boleh, nanti mengganggu jamaah yang lainnya ya. Dan juga ketika menunggu waktu sholat itu mendapatkan keutamaan juga ya. Orang yang menunggu sholat akan senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat ya, dan dianggap telah berada dalam sholat. Dulu dianggap misalnya ya, qadarullah misalnya kita sebelum kita menunggu sholat duhur atau sholat isya ya, ternyata ada yang meninggal itu sudah dihukumi sholat, karena sudah berdasarkan dalil ini ya, jadi sudah dihukumin sholat ya, dapat pahala sholat misalnya gitu ya, dapat pahala sholatnya, telah berada dalam sholat ya. Makanya kita tidak boleh mengganggu orang lain ya, harus tenang. Ada dalilnya, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus di dalam sholat selama ia menunggu sholat ya, di mana sholat tersebut menahannya untuk pulang. Tidak ada yang menahannya untuk pulang ke keluarnya kecuali sholat ya. Jadi inilah waktu menunggu sholat supaya tenang, tidak menunggu orang lain. Nah, berikutnya, kalau sudah dapat azan di masjid, tidaklah keluar masih, kecuali ada kebutuhan mendesak ketika ada hajat ya, misalnya ya. Jadi kalau sudah
datang ke masjid sudah adzan, kita sudah masuk, sudah sholat sunnah tahiyatul masjid, ya kita nggak usah keluar sholat lagi, pulang lagi. Mau ngapain atau keluar mau ke jalan, jangan. Kita udah berhenti aja, diem di masjid, tidak perlu keluar masjid kecuali ada kebutuhan mendesak. Misalnya sakit perut, misalnya ya keluar untuk ke toilet, jadi nggak apa-apa ya. Atau kebutuhan mendesak lain. Ada hadisnya, man adrakahul adanu fil masjidi tsumma kharaja lam yakhruj li hajatin wa huwa la yuridur raj'ah, ya fahuwa munafik. Ini bahaya, ya malah dihukumin munafik. Ya barang siapa yang mendapatkan azan di masjid lalu keluar, dan keluarnya bukan karena suatu kebutuhan dan ia tidak berniat untuk kembali ke masjid, maka ia munafik. Jadi sekedar mampir aja, masuk masjid keluar lagi, masuk masjid keluar lagi, nggak sholat berjamaah. Nah, ini bisa dihukumin sebagai orang yang munafik ya. Makanya jangan seperti itu. Nah, terakhir. Nah, terakhir ya. Terakhir keluar ya. Ini ada doa juga, keluar masjid. Setelah selesai sholat kita mau pulang ya, keluar masjid juga ada adabnya, yaitu dengan kaki kiri dulu. Lalu membaca doa keluar masjid. Doanya hampir mirip ya, hanya bedanya di di belakangnya saja. Kalau tadi abwaba rahmatik, kalau ini keluar masjid waftahli abwaba fadlik ya. Ya kita bareng-bareng ya. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaba fadlik. Kalau tadi yang masuk rahmatik ya. Kalau yang masuk waftahli abwaba rahmatik ya. Nah, kalau yang keluar abwaba fadli. Beda ya, beda satu kata saja. Insya Allah mudah ya. Silakan siapa yang baca dulu? Izan udah angkat tangan. Silakan Izan. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba fadli. Masya Allah, terbaik Izan. Terus Fursan, ya Fursan. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwaba fadli. Masya Allah, terbaik Fursan. Naima ya, Naima juga hafal ya. Bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba fadlik. Masya Allah, terbaik. Gozi. Ya. Ya. Silakan, Gozi, baca. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma firli dunubi waftahli abwaba fadlik. Masya Allah, terbaik. Hanif, ayo baca Hanif. Sama Ahmad, ya kalau ada Ahmad. Hanif. Ya, baca bareng-bareng. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma ghfirli ayo dunubi waftahli abwaba fadlik. Ya, itu doa keluar masjid. Artinya di sini dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku
dan bukakanlah padaku pintu-pintu karuniamu. Ya, ini ketika keluar masjid. Ya, ini dihafal, nanti dikirimkan, setorkan ke Ustaz tadi ya. Ada dua, doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Ya, alhamdulillah selesai teman-teman ya. Ya, mungkin udah pada lemes ya. Ya, alhamdulillah mendapat dua doa ya, lumayan ya. Hafal ya. Terima kasih, jazakumullah khairan ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita mau siap-siap tutup saja ya. Tidak. Tidak ada. Alhamdulillah. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat ya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan ya, semoga mendapatkan keberkahan dan menjadi hamba yang bertakwa, ini anak-anak ya, anak-anak yang bertakwa, berguna bagi din kita, agama, dan bisa membawa orang tua kita ya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ada gaji.